Hai hai Sobat MGT Channel Mystery Girl Tip. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Sobat MGT Channel, kali ini MGT berada di candi termegah ya di Indonesia, Candi Prambanan. Kali ini aku akan mengulas tentang candi termegah ini ya teman-teman. Candi Prambanan atau Candi Roro Jonggrang adalah kompleks candi Hindu Shiva terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candi ini dipersembahkan untuk Trimurti, 3 dewa utama Hindu, yaitu Dewa Brahma sebagai dewa pencipta, Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara, dan Dewa Siwa sebagai dewa pemusnah. Berdasarkan prasasti Siwagraha, nama asli kompleks candi ini adalah Siwagraha, bahasa Sangsekertanya yang bermakna rumah Siwa. Dan memang di Garbagriha atau ruang utama candi ini bersemayam arca Siwa Mahadewa setinggi 3 meter. Dikarenakan aliran Siwa yang mengutamakan pemujaan Dewa Siwa di candi ini. Kompleks percandian Candi Prambanan secara keseluruhan berada di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun pintu administrasinya berada di Jawa Tengah. Hal ini yang membuat Candi Prambanan terletak di 2 tempat, yakni di Kelurahan Bokoharjo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan di Desa Telogo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, atau kurang lebih 17 km timur laut dari kota Jogja, 50 km barat daya dari kota Surakarta, dan 120 km selatan dari kota Semarang, persis di perbatasan antara Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Candi ini adalah termasuk situs warisan dunia UNESCO, candi Hindu terbesar di Indonesia, sekaligus salah satu candi terindah di Asia Tenggara. Arsitektur bangunan ini berbentuk tinggi dan ramping sesuai dengan arsitektur Hindu pada umumnya, dengan Candi Siwa sebagai candi utama memiliki ketinggian mencapai 47 meter, menjulang di tengah kompleks gugusan candi-candi yang lebih kecil. Sebagai salah satu candi termegah di Asia Tenggara, Candi Prambanan menjadi daya tarik kunjungan wisata dari seluruh dunia. Menurut prasasti Siwagraha, candi ini mulai dibangun pada sekitar tahun 850 Masehi oleh Rakai Pikatan dan terus dikembangkan dan diperluas oleh Balitung Mahasambu pada masa kerajaan Medang Mataram. Nama Prambanan berasal dari nama desa tempat candi ini berdiri. Diduga merupakan perubahan nama dialek bahasa Jawa dari istilah teologi Hindu para Brahman yang bermakna Brahman Agung, yaitu Brahman atau realitas abadi tertinggi
dan teragung yang tak dapat digambarkan, yang kerap disamakan dengan konsep Tuhan dalam agama Hindu. Pendapat lain menganggap para Brahman mungkin merujuk kepada masa jaya candi ini yang dahulu dipenuhi oleh para Brahmana. Pendapat lain mengajukan anggapan bahwa nama Prambanan berasal dari akar kata mban dalam bahasa Jawa yang bermakna menanggung atau memikul tugas, merujuk kepada para dewa Hindu yang mengemban tugas menata dan menjalankan keselarasan jagat. Nama lain dari Prambanan dapat berarti 5 gunung yang dalam bahasa Khmer atau Kamboja adalah Pram dan Banam adalah gunung. Hal ini menggambarkan 5 puncak gunung dari Himalaya di India, mengingat pada saat yang sama dalam kronik Khmer bahwa bangsa Jawa pernah menjajah Khmer selama 200 tahun dan Jayawarman kedua yang pernah di Jawa merupakan pahlawan yang membebaskan Khmer dari dominasi Jawa. Prambanan adalah candi Hindu terbesar dan termegah yang pernah dibangun di Jawa kuno. Pembangunan candi Hindu kerajaan ini dimulai oleh Sri Maharaja Rakai Pikatan sebagai tandingan Candi Buddha Borobudur dan juga Candi Sewu yang terletak tak jauh dari Prambanan. Beberapa sejarawan lama menduga bahwa pembangunan Candi Agung Hindu ini untuk menandai kembalinya berkuasa keluarga Sanjaya atas Jawa. Hal ini terkait teori wangsa kembar berbeda keyakinan yang saling bersaing, yaitu wangsa Sanjaya penganut Hindu dan wangsa Sailendra penganut Buddha. Pastinya dengan dibangunnya candi ini menandai bahwa Hinduisme aliran Siwa kembali mendapat dukungan dari keluarga kerajaan. Setelah sebelumnya wangsa Sailendra cenderung lebih mendukung Buddha aliran Mahayana. Hal ini menandai bahwa kerajaan Medang beralih fokus dukungan keagamaannya dari Buddha Mahayana ke pemujaan terhadap Siwa. Bangunan ini pertama kali dibangun sekitar tahun 850 Masehi oleh Rakai Pikatan dan secara berkelanjutan disempurnakan dan diperluas oleh Raja Lokapala dan Raja Sri Maharaja Dyabalitung Mahasambu. Berdasarkan prasasti Siwagraha berangka tahun 856 Masehi. Bangunan suci ini dibangun untuk memuliakan Dewa Siwa dan nama asli bangunan ini dalam bahasa Sanskerta adalah Siwagraha yang berarti rumah Siwa atau Siwalaya yang berarti ranah Siwa atau alam Siwa. Dalam prasasti ini disebutkan bahwa saat pembangunan Candi Siwagraha tengah berlangsung dilakukan juga pekerjaan umum perubahan tata air untuk memindahkan kerajaan sungai di dekat candi ini. Sungai yang dimaksud adalah Sungai Opak yang mengalir dari utara ke selatan sepanjang sisi barat kompleks Candi Prambanan. Sejarawan menduga bahwa aslinya aliran sungai ini berbelok melengkung ke arah timur dan dianggap terlalu dekat dengan candi sehingga erosi sungai dapat membahayakan konstruksi candi. Proyek tata air ini dilakukan dengan membuat sodetan sungai baru yang memotong lengkung sungai dengan poros utara-selatan sepanjang dinding barat di luar kompleks candi. Bekas aliran sungai asli kemudian ditimbun
untuk memberikan lahan yang lebih luas bagi pembangunan deretan candi perwara atau candi pengawal atau candi pendamping. Beberapa arkeolog berpendapat bahwa Arca Siwa di Garbagriha atau ruang utama dalam Candi Siwa sebagai candi utama merupakan arca perwujudan Raja Balitung sebagai arca Pedarmaan Anumerta Dia. Kompleks bangunan ini secara berkala terus disempurnakan oleh raja-raja Medang Mataram berikutnya, seperti Raja Sri Maharaja Dyah Daksa dan Sri Maharaja Dyah Tulodong, dan diperluas dengan membangun ratusan candi-candi tambahan di sekitar candi utama. Karena kemegahan candi ini, Candi Prambanan berfungsi sebagai candi agung Kerajaan Mataram, tempat digelarnya berbagai upacara penting kerajaan pada masa puncak kejayaannya. Sejarawan menduga bahwa ratusan pendeta Brahmana dan murid-muridnya berkumpul dan menghuni pelataran luar candi ini untuk mempelajari kitab Weda dan melaksanakan berbagai ritual dan upacara Hindu. Sementara diduga terletak di suatu tempat di dekat Prambanan di dataran Kewu. Sekitar tahun 930-an, ibu kota kerajaan berpindah ke Jawa Timur oleh Sri Maharaja Empu Sendok yang mendirikan Wangsa Dinasti Isyana. Penyebab kepindahan pusat kekuasaan ini tidak diketahui secara pasti, akan tetapi sangat mungkin disebabkan oleh letusan hebat Gunung Merapi yang menjulang sekitar 20 km di utara Candi Prambanan. Kemungkinan penyebab lainnya adalah peperangan dan perebutan kekuasaan. Setelah perpindahan ibu kota, Candi Prambanan mulai terlantar dan tidak terawat, sehingga pelan-pelan candi ini mulai rusak dan runtuh. Bangunan candi ini diduga benar-benar runtuh akibat gempa bumi hebat pada abad ke-16. Meskipun tidak lagi menjadi pusat keagamaan dan ibadah umat Hindu, candi ini masih dikenali dan diketahui keberadaannya oleh warga Jawa yang menghuni desa sekitar. Candi-candi serta arca Durga dalam bangunan candi utama ini mengilhami dongeng rakyat Jawa, yaitu legenda Roro Jonggrang. Setelah perpecahan Kesultanan Mataram pada tahun 1755, reruntuhan candi dan Sungai Opak di dekatnya menjadi tanda pembatas antara wilayah Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Masyarakat sekitar candi sudah mengetahui keberadaan candi ini. Akan tetapi mereka tidak tahu latar belakang sejarah sesungguhnya, siapakah raja dan kerajaan apa yang telah membangun monumen ini. Sebagai hasil imajinasi, rakyat setempat menciptakan dongeng lokal atau dongeng rakyat untuk menjelaskan asal mula keberadaan candi-candi ini. Diwarnai dengan kisah fantastis mengenai raja raksasa, ribuan candi yang dibangun oleh makhluk halus jin dan dedemit hanya dalam tempo 1 malam, serta putri cantik yang dikutuk menjadi arca. Legenda mengenai Candi Prambanan dikenal sebagai kisah Roro Jonggrang. Pada tahun 1733, candi ini ditemukan oleh C.A. Lons, seorang berkebangsaan Belanda.
Candi ini menarik perhatian dunia ketika pada masa pendudukan Britania atas Jawa. Ketika itu, Colin Mackenzie, seorang surveyor bawahan Sir Thomas Stamford Raffles, menemukan candi ini. Meskipun Sir Thomas kemudian memerintahkan penyelidikan lebih lanjut, reruntuhan candi ini tetap terlantar hingga berpuluh-puluh tahun. Penggalian tak serius dilakukan sepanjang 1880-an, yang sayangnya malah menyuburkan praktik penjarahan ukiran dan batu candi. Kemudian tahun 1855, John Willem Ijzerman mulai membersihkan dan memindahkan beberapa batu dan tanah dari bilik candi. Beberapa saat kemudian Isaac Groneman melakukan pembongkaran besar-besaran dan batu-batu candi tersebut ditumpuk secara sembarangan di sepanjang Sungai Opak. Arca-arca dan relief candi diambil dari warga Belanda dan dijadikan hiasan taman. Sementara warga pribumi menggunakan batu candi untuk bahan bangunan dan fondasi rumah. Pemugaran dimulai pada tahun 1918. Akan tetapi upaya serius yang sesungguhnya dimulai pada tahun 1930-an. Pada tahun 1902 sampai 1903, Theodor van Erp memelihara bagian rawan runtuh pada tahun 1918 sampai 1926. Dilanjutkan oleh Jawatan Purbakala di bawah P.J. Perquin dengan cara yang lebih sistematis sesuai kaedah arkeologi. Sebagaimana diketahui, para pendahulunya melakukan pemindahan dan pembongkaran beribu-ribu batu secara sembarangan tanpa memikirkan adanya usaha pemugaran kembali. Pada tahun 1926 dilanjutkan Dehan sehingga akhir hayatnya pada tahun 1930. Pada tahun 1931 digantikan oleh Hervé R. van Romon hingga pada tahun 1942 dan kemudian diserahkan kepemimpinan renovasi itu kepada putra Indonesia, dan itu berlanjut hingga tahun 1993. Upaya restorasi terus-menerus dilakukan bahkan hingga kini. Pemugaran Candi Siwa, yaitu candi utama kompleks ini, dirampungkan pada tahun 1953 dan diresmikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Ada bagian candi yang direstorasi menggunakan batu baru karena batu-batu asli banyak yang dicuri atau dipakai ulang di tempat lain. Sebuah candi hanya akan direstorasi apabila minimal 75% batu asli masih ada. Oleh karena itu, banyak candi-candi kecil yang tak dibangun ulang dan hanya tampak fondasinya saja. Kini candi ini termasuk dalam situs warisan dunia yang dilindungi oleh UNESCO. Status ini diberikan UNESCO pada tahun 1991. Kini beberapa bagian Candi Prambanan dengan direstorasi untuk memperbaiki kerusakan akibat gempa Yogyakarta 2006 yang lalu. Gempa ini telah merusak sejumlah bangunan dan patung. Pada awal 1990-an, pemerintah memindahkan pasar dan kampung yang merebak secara liar di sekitar candi, menggusur kawasan perkampungan dan sawah di sekitar candi, dan memugarnya menjadi Taman Purbakala. Taman Purbakala ini meliputi wilayah yang luas di tepi Jalan Raya Surakarta Jogja di sisi selatannya.
meliputi seluruh kompleks Candi Prambanan termasuk Candi Lumbung, Candi Bubrah dan Candi Sewu di sebelah utaranya. Pada tahun 1992, pemerintah Indonesia membentuk badan usaha milik negara PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko. Badan usaha ini bertugas mengelola taman wisata purbakala di Borobudur, Prambanan, Ratu Boko, serta kawasan sekitarnya. Prambanan adalah salah satu daya tarik wisata terkenal di Indonesia yang banyak dikunjungi wisatawan dari negeri ataupun wisatawan mancanegara. Tepat di seberang Sungai Opak dibangun kompleks panggung dan gedung pertunjukan Trimurti yang secara rutin menggelar pertunjukan sendera tari Ramayana. Panggung terbukti Trimurti tepat terletak di seberang candi di tepi barat Sungai Opak dengan latar belakang Candi Prambanan yang disoroti cahaya lampu. Setelah pemugaran besar-besaran tahun 1990-an, Prambanan juga kembali menjadi pusat ibadah agama Hindu di Jawa. Kebangkitan kembali nilai keagamaan Prambanan adalah karena terdapat cukup banyak masyarakat penganut Hindu, baik pendatang dari Bali atau warga Jawa yang kembali menganut Hindu yang bermukim di Yogyakarta, Klaten, dan sekitarnya. Tiap tahun warga Hindu dari Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta berkumpul di Candi Prambanan untuk menggelar upacara pada hari suci Galungan, Tawur Kesanga, dan Nyepi. Jadi itulah teman-teman ya, sedikit ulasan tentang Candi Prambanan ini ya. Candi termegah se-Asia Tenggara ya ternyata ya teman-teman ya. Jadi tidak hanya di Indonesia ya ini, jadi se-Asia Tenggara. Candi ini termegah, dua candi termegah di Indonesia yakni Candi Borobudur dan Candi Prambanan ya. Yang suka dengan video ini jangan lupa ya teman-teman untuk bantuin aku aktifin tombol loncengnya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bantu channel ini supaya berkembang agar aku selalu dapat memberikan yang terbaik untuk kalian ya teman-teman ya. Terima kasih yang sudah dukung channel ini ya. Semoga kalian diberikan kesehatan, rezeki yang banyak, barokah dan halal, serta selalu mendapatkan keberuntungan-keberuntungan lainnya ya teman-teman.